Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Standar kebahagiaan yang dibuat oleh seseorang tentunya berbeda dengan standar kehidupan yang dibuat oleh orang lain. Kalau dunia ini menawarkan kebahagiaan, karena saya dari suku Batak, Hamuraon, Hagabeon, Hasangapon, Ido dilului nadeba. Bagaimana kebahagiaan itu ketika harta bertambah, kekayaan bertambah. Bagaimana kebahagiaan itu diterima ketika dia memiliki kedudukan, dia memiliki kehormatan. Bagaimana kebahagiaan itu didapat ketika dia memiliki anak laki-laki dan perempuan, diberkati secara keturunan. Itulah standar kebahagiaan yang dibuat oleh masyarakat Batak. Ibu bapak saudara, benar secara umum manusia selalu menggambarkan kebahagiaan hidupnya dengan bentuk-bentuk harta, kekayaan, jabatan, karir, atau apapun. Sementara kebahagiaan yang distempelkan oleh firman Tuhan Alkitab tentunya sangat berbeda dengan standar kebahagiaan yang ditetapkan oleh manusia, oleh orang pada umumnya. Dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat Tuhanlah yang menjadi standar kebahagiaan. Taurat Tuhanlah yang senantiasa dihidupi, dipelajari, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita boleh belajar dari orang-orang Yahudi, tentunya mereka sangat luar biasa kalau berbicara tentang belajar firman Tuhan. Di usia 12 tahun anak-anak laki-laki dan anak perempuan Yahudi sudah belajar terkait Taurat Tuhan. 10 hukum Taurat itu sudah dibahas tuntas, yang kemudian dikembangkan lagi menjadi 613 pasal-pasal, bagian-bagian. Lalu 613 pasal dan bagian-bagian ini dikembangkan menjadi ribuan pembelajaran kehidupan yang harusnya mereka tetapkan, yang harusnya mereka ikuti dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah saya pikir-pikir, kalau dari kecil saja mereka sudah belajar tentang Taurat Tuhan, tentang firman Tuhan, mungkin saya yang hanya sarjana teologi ini selesailah kalau berhadapan dengan mereka yang memang dari sekecilnya sudah terus belajar Taurat Tuhan. Pentingnya untuk belajar tentang Taurat Tuhan, firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebuah lagu sekolah minggu itu patut diingat dan patut untuk menjadi motivasi bagi kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau berkembang dalam iman, maka harus belajar dari firman Tuhan, harus baca kitab suci. Sebagaimana Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Bagaimana kalau kita mau bertumbuh dalam firman Tuhan, kita harus mau membaca, merenungkan, dan melakukannya. Saya mengutip beberapa kata-kata bijak dan membuat satu kata-kata bijak. Menurut Samuel Johnson, penulis dari Inggris,
Kebahagiaan bukanlah suatu tahap yang kita raih, tetapi lebih merupakan sebuah perjalanan. Lalu Khalil Gibran, seorang pujangga dunia berkata, cinta adalah kebahagiaan yang terus berdegup. Ketika kita mau bahagia, harus ada cinta di dalamnya. Saya membuat kata-kata bijak seperti ini. Cara seseorang mengukur kebahagiaan tentunya berbeda dengan cara orang lain mengukurnya. Setiap orang punya standar kebahagiaan tersendiri. Mari kita kejar kebahagiaan di dalam Tuhan dengan terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang hidup berbahagia karena kami punya firman Tuhan yang terus menjadi standar hidup kami. Kami akan mulai hari kami dengan terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.